Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi surhali sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa, Mang Cek Bice, apa kabar semuanya? Jumpa lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama setiap hari Jumat. Hari ini bersama dengan tanggal 21 Juli 2023 Miladia, bersamaan dengan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriah. Dan pemirsa, hari ini tanpa terasa tadi di tanggal 3 Muharram. Nah, sebagaimana kita tahu bersama, hari ini kita telah berada di tahun baru, itu tahun 1445 Hijriah. Sebagaimana kita tahu bersama pemirsa, tentulah kita ingin setiap tahunnya akan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, seperti apakah resolusi 1445 Hijriah ini? Nah, sesuai kali dengan pemirsa, tema kita pada hari ini, pada petang ini akan membahas tema yaitu resolusi 1445 Hijriah. Nah, seperti apakah persiapan kita di tahun ini, dan insya Allah kita berdoa dan sekuat tenaga dengan semangat, dengan ikhtiar kita agar sepanjang tahun 1445 ini akan menjadi lebih baik lagi dan tentu saja mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Telah hadir di studio kita bersama yang akan membahas tema kita resolusi 1445 Hijriah, yaitu Al-Ustadz Ki Agus Fadlillahi Akbar, atau lebih akrab kita panggil Ustadz Fadli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Lama tak wabarakatuh. berjumpa nih Ustadz dengan Doli Iya, Ustadz. subhanallah. Apa kabar Ustadz? Iya. Tapi di sini yang lama Oh, kemarin iya. baru ketemu gitu Ketemu ya. kita di luar Ustadz ya. Masya Allah. Di studio baru ketemu ini Ustadz. Oke Ustadz, boleh tahu Ustadz aktivitas sekarang Ustadz di tengah kesibukan mungkin? Aktivitas sekarang selain di lembaga, Iya. kita juga di Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Kemudian sehari-hari ya pastinya tiap malam, apalagi jadi musim kayak ini ya. Iya. Masya Allah, tiap malam bertualang menebarkan kebaikan, hikmah, mengajak umat untuk dekat kepada Allah insya Allah dan juga Oke, cinta Ustadz. kepada Ini Rasulullah. jadi guru Ustadz di Al-Islam Al-Azhar Kairo Ustadz ya? Jadi guru, tapi kalau sekarang kita bantu-bantu. Oh, oke, bantu Masya Allah. Ustadz. Masya Allah Ustadz ya. Ustadz, tema kita adalah resolusi 1445 Hijriah Betul, Ustadz. sesuai momennya. Momen insya ya, Allah. bukan hanya Masehi saja kita bahas resolusi. Betul, Kalau anak milenial sekarang iya. Ustadz, apa resolusi Kalau kita? tahun baru miladia kan, Iya. apa resolusi? Beli mobil baru. Beli mobil baru. Rumah baru. Kita akan bahas bersama Iya. bareng nih Ustadz. Sekarang kita lihat. Jangan kita bawain terus Ustadz. Oke, pemirsa, kita akan bahas bareng-bareng ya. Kita akan melihat seperti apakah resolusi 1445 Hijriah. Kita akan mengenai nasihat fatwa dari guru kita, seperti apakah persiapan kita. Nah, tapi Mang Cek Bice, pemirsa, Cek Doli pengen mengingatkan kita kembali bagi pemirsa yang nak bertanya seputar tema kita hari ini, bagaimana persiapannya, bagaimana kesiapan dan sebagainya. Boleh nanti di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali, di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Di tema maupun nanti di luar tema, silakan jaturi. Nah, kita akan dengarkan terlebih dahulu seperti apakah resolusi 1445 Hijriah ini dan bagaimana bimbingan arahan dari guru kita. Kepada Ustadz Fadli, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Cik Doli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, Cik Doli dan juga pemirsa Pal TV, Cawisan Pal TV yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah. Kita masih di awal-awal tahun baru Islam. Maka tema hari ini kami ingin menyampaikan sebuah resolusi. Jadi sudah disampaikan tadi apa nih Yan ya yang pengen kita capai di 1445 Hijriah ini. Tapi tentunya sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang resolusi, kita perlu flashback dulu. Oke. Karena ketika perubahan tahun itu
mengajarkan kita bahwa waktu itu berjalan. Dan ketika waktu berjalan, tanpa harus menyesali yang belakang, tapi perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi. Maka ada konsep istilahnya itu muhasabah, bermuhasabah. Allah pun menyampaikan kita harus melihat yang ke belakang dan ke depan. Di Quran Al-Hasyr ayat terakhir yang mungkin sering dipakai oleh imam, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kalau di situ kan kita lihat Allah saja ngomong di situ kan, setiap diri kita yang bertakwa, yang beriman haruslah memperhatikan apa niat yang bakal dibawanya, mempersiapkan apa yang bakal dibawanya untuk hari yang kemudian, hari esok itu. Apa niat hari esok itu? Hari yang lebih kekal dan abadi, ya. Khalidina fiha abada. Apa yang kita bawa? Kita bawa duit. Bisa bawa duit, tapi bukan duitnya akhirnya sekantong tuh masuk ke dalam kuburan, enggak ada gunanya. Duit kita bawa, mumpung masih hidup inilah kita titipkan dulu di tempat-tempat terbaik di jalan Allah, insya Allah tinggal panen di sana, ngambil rekeningnya di situ. Dikasih keahlian, skill, ilmu pengetahuan, Cek Doli pandai MC, itu kan apa lagi keahlian. Ada yang jadi dokter, tinggal akhirnya keahlian tadi dijadikan apa sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita balik flashback juga ke belakang dari momentum kenapa nih bulan Muharram ini menjadi bulan yang spesial. Karena memang bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah sendiri di Quran surah At-Taubah ayat 36, tidak asing lagi ya, lagi zaman ini hari di momen-momen sekarang ini para mubalik pasti menukilkan ayat ini, inna iddatasyuhur fi indallah. Kata Allah di antara bulan-bulan di sisi Allah minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Apa bulan yang dimuliakan tuh? Cek tulis apa bulannya? Muharram. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, 3 yang berdekatan kata Rasulullah, mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 1 yang terpisah, bulan Rajab. 4 bulan haram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya tuh banyak kegiatan, banyak momentum, peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di masa dahulu kala, pada masa nabi-nabi terdahulu. Salah satunya ketika turunnya manusia pertama ke bumi. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Memang kita diciptakan untuk bakal jadi khalifah di bumi, tapi memang ketika turunnya dengan cara yang mungkin agak dalam. Ngapa? Diusir. Nah, diusir kenapa? Allah buat skenario itu sebenarnya untuk jadi pelajaran kita manusia. Berawal dari ketika Allah ciptakan kita manusia pertama kali, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah ngomong kepada malaikat nak ciptakan ini ada makhluk baru yang bakal jadi khalifah di bumi. Jadi kita ini diciptakan memang bakal jadi khalifah di bumi. Apa itu khalifah? Yang memelihara bumi, menjaga bumi, merawat bumi dengan segala peran-peran kehidupan kita. Kemudian setelah kita diciptakan, akhirnya kita dimuliakan kepada makhluk-makhluk yang ada di langit. Ada malaikat, ada bangsa jin. Cuma bangsa jin ini tidak galak, patuh. Akhirnya ternyata itulah musuh kita. Kata Allah, innahu lakum adu mubin. Jadi musuh yang nyata bagi kita. Akhirnya Allah setelah dimuliakan kita, ditempatkan dengan tempat yang paling nyaman paling lemah ya, di surga. Tapi ada syaratnya kata Allah. Jangan dekati pohon itu. Tapi tadi oleh Iblis, ya. Iblis ini ganggu ya kan ganggu kita, bisikin Nabi Adam waktu itu dengan Siti Hawa. Sudah, Caca tidak tahu baik, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Terjebaklah bujuk rayu setan tadi, iblis tadi, akhirnya dimakan, diusirlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu ketika diturunkan di bumi, sepasang ini Nabi Adam dan Siti Hawa ternyata diturunkan di tempat yang tidak sama, beda, jauh pula.
Satu di Palestina, satu di Jeddah. Nah, maka Jeddah itu dikatakan Jeddah karena berasal dari kata jadi atau jaddati atau nenek moyangnya umat manusia turun di situ. Lama bertahun-tahun, dalam riwayat 20 tahun kemudian baru ketemu. Ya, ketemunya di mana? Di satu bukit yang kalau kita berangkat haji dan umroh ditunjuk ke itu, tempat ketemunya namanya bukit atau Jabal. Ya, gunung Jabal Rahmah. Jadi ke Jabal Rahmah itu ibaratnya cak film India itu kan, Adam Hawa ya ketemu di situ ya. Subhanallah. Jadi melepas rindu yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi sebelum ketemu itu? Nabi Adam yang turun dengan rasa bersalah yang luar biasa. Lisannya tak pernah berhenti beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan doa yang mungkin tak asing lagi kita ucapkan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kita Nabi Adam minta ampun, nyadari Rabbana, ya Allah, zalamna, aku zalim dengan diri aku sendiri. Wa illam taghfir lana, maka ampunkanlah aku ya Allah. Kalau aku tidak diampuni, aku tidak mau tergolong jadi golongan orang yang merugi. Akhirnya karena doa itulah diampunkan oleh Allah. Maka pelajaran pertama dari kisah itu, kita ini banyak-banyaklah istighfar. Sebelum kita bahas evaluasi, satu evaluasi kita, satu muhasabah kita, maka kita kenang-kenang ke ya Allah, banyak nian dosa ya. Kadang-kadang tuh sholat berdiri tidak khusyuk. Kadang-kadang itu bantu wong milih-milih, bukan yang bagus tapi yang tidak. Kadang-kadang itu sedekah kurang ikhlas. Nah, hal-hal yang demikian yang perlu kita sama-sama koreksi, jadi evaluasi besar. Belum lagi kisah yang terjadi di bulan Muharram ini yang tak kalah fenomenalnya, yaitu ditelannya Nabi Allah Yunus alaihissalam dalam perut ikan. Ini juga di waktu bulan Muharram. Dari situ pelajarannya apa? Nabi Yunus sebagai seorang nabi waktu itu sudah nyerah ya, mendakwahi kaumnya. Ya Allah, tak cak lagi inilah tekak kalau ini ya. Tak cak diomongi lagi. Nyerah ya Allah. Lari akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Tapi kata Allah itu bukan yang terbaik ya. Ustaz, luar biasa sekali Ustaz. Iya. Kita potong dulu tapi Ustaz. Iya, ayo. Kita sambungkan setelah yang satu ini ya. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan kembali luar biasa sekali pembahasan resolusi 1445 Hijriah. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan setelah sesaat lagi. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan dengan tema kita kali ini adalah resolusi 1445 Hijriah. Dan pemirsa, sebagaimana kita tahu, tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam merupakan suatu hari yang amat penting bagi umat Islam, yang karenanya menandai peristiwa penting dalam sejarah umat Islam di mana terjadi hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke kota Madinah. Dan tentu saja ini merupakan flashback kembali buat kita semuanya bagaimanakah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi renungan kita bersama seperti apakah persiapan resolusi kita menghadapi tahun 1445 Hijriah. Tapi pemirsa, Cek Doli pengen ingatkan kembali pemirsa, bagi pemirsa yang nak bertanya, jaturi kembali di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Ustaz, kita akan mengulangi kembali Ustaz. Lanjut, ini tahun baru Islam ini merupakan tahun penanggalan ya Ustaz ya, di mana Rasulullah hijrah ya dari Mekah ke kota Madinah. Nah, itu tadi makanya kalau kita nanti kita bakal nyambung situ juga. Jatuh Ustaz, mungkin untuk disambung kembali Ustaz. Kita lanjutkan tadi yang terjedah sebelum iklan. Ya. Jadi balik ke kisah Nabi Yunus alaihissalam tadi yang kami sampaikan, bagaimana akhirnya ketika Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya, Allah pun negur. Negurnya dengan cara
dibuat skenario seolah-olah akhirnya Nabi Yunus yang terbuang dari laut lalu ditelan oleh ikan. Nah, ketika Nabi Yunus sudah ditelan ikan, tapi kan Allah perintahkan ikan tidak dengunyanya kan. Nah, kalau itu kunyah habis dia kan. Nah, cuma ditelan bae. Nah, ketika berada di dalam perut ikan yang besar itu, disitulah Nabi Yunus pun akhirnya menyadari, ya Allah, la ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ini zalim dengan diriku sendiri. Menyadari. Jadi memang kabur tadi ya zalim dengan diri sendiri. Ngapa nih amanah ini malah tak diselesaikan dengan sempurna. Tapi tadi karena menyadari akhirnya minta ampun, Allah pun akhirnya mengampuni. Lalu dengan zikir yang berulang-ulang tadi buat ikan itu jadi mual ya. Karena dengan kumandang zikir dari Nabi Yunus tadi mual, dimuntahkanlah Nabi Yunus kembali. Ketemu kita ini sudah hancur punya. Iya. Lalu gitu. Akhirnya setelah keluar itulah. Ini kan dari dua cerita ini kita sudah dapatkan sebuah evaluasi besarnya. Yang pertama, kita ini disuruh oleh Allah untuk banyak-banyak beristighfar. Karena kita ini pasti tidak pernah luput dari buat khilaf dan salah. Setelah itu, luruskan niat kita lillahi ta'ala. Segala sesuatunya kita niatkan lillahi ta'ala. Maka setiap kalimat-kalimat yang kita disandingkan dengan ibadah-ibadah kita, pasti ujungnya tidak lepas dari kalimat la ilaha lillahi ta'ala. Segala sesuatu kita sandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dua kisah ini baik kita sudah dapatkan pelajaran bahwa kita ini tiada artinya. Kita jalankan hidup ini benar-benar mengharapkan segala sesuatunya atas keridhaan Allah. Nah, balik lagi ke yang disampaikan Cik Doli tadi. Dari peristiwa hijrah ini flashbacknya juga dari kisah hijrahnya Rasulullah. Di situ pun Rasulullah ngomong, apa yang dia ngomong ke Rasul ketika pas hijrah itu? Karena waktu hijrah itu tidak semuanya karena mengikuti perintah Rasul, ya. Bukan karena perintah Rasul, tapi macam-macam. Ada yang niatnya itu karena ngikut-ngikut bae. Aja kita kan melok seru bae, melok kami bae. Oh, melok bayo, melok. Ada juga yang bahkan mohon maaf karena ceweknya pergi pula gitu ya. Iya, hal-hal yang demikian akhirnya menyebabkan Rasulullah menyampaikan sebuah riwayat hadis yang sampai sekarang sering kita baca, innama a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'im ma nawa. Setiap orang bakal dapat ke apa yang dia niat ke. Fa in kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihu fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang hijrahnya waktu itu karena Allah dan Rasulnya, karena mengharap keberkahan dari Allah dan Rasulnya, maka dia dapat kasih sayang dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau karena hijrahnya karena urusan dunia, cuma dapat itu, Pak. Ibaratnya kita, nah, ini kami pernah sampaikan dulu ya. Ini minum kan. Kalau kita minum ini cuma sekedar buka tutupnya, kita minum, haus bae hilang kan? Ya. Tapi kalau kita buka tutup tadi sambil Bismillahirrahmanirrahim, kalau senegoknya 3 kali, sunnahnya haus hilang, pahala dapat. Simple tak? Simple, sangat sederhana. Itu pelajaran sederhana yang singkat, instan, tapi begitu besar nilainya. Itu berpembukanya kita masuk kepada apa nih yang jadi resolusi kita. Jadi dari flashback tadi evaluasi kita, tentunya kita memang tujuan akhirnya di dalam hidup kita ini selain sebagai amanah dari Allah, dan kita cuma sedang menyiapkan bekal. Dari ayat yang tadi dibaca tadi juga kita cuma menyiapkan bekal apa nih yang kita nak bahagia atau nak sengsara. Nah, itu baik. Nak bahagia atau sengsara di hidup setelah kehidupan dunia ini. Karena dunia ini cuma sebagian dari perjalanan panjang. Ada yang nanya, seorang bertanya kepada seorang ulama, kapan kita istirahat ini? Kapan istirahat ini? Matian. Belum.
mati itu belum masuk ke dalam tanah tuh belum istirahat. Masih gebuk ya? Masih sisip dikit gebuki oleh malaikat. Banyak pulau dalam itu tersimpit di situ kan. Berarti belum kan? Belum. Setelah kiamat pun belum pula. Masih capek-capek karena di padang mahsyar tuh nunggu antrian luar biasa kan. Di yaumil mizan lama lagi. Kapan beristirahatnya? Di surga. Nah, itu cuma itu. Tapi balik ke situ kita lihat. Maka yang kami mau sampaikan di sini dalam resolusi 1445 Hijriah yang kita upaya ke bareng-bareng, termasuk yang empunya diri ini yang menyampaikan menjadi nasihat diri. Ada kami menukilkan yang untuk jadi nasihat kita bareng-bareng itu sebuah qaul, ungkapan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an. Ini dinukilkan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nashahul Ibadnya. Jadi apa yang disampaikan di situ? Kun indallahi khairun nas. Wa kun indan nafsa syarrun nas. Wa kun indan nas rajulun minan nas. Nah, 3 iko itu jadi nasihat. Apa artinya tadi? Nah, transit yang di sini tadi ya. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tadi mudah-mudahan jadi nasihat kita bareng-bareng di sore hari ini, wabil khusus pemirsa PAL TV yang sedang menyaksikan cawisan sore hari ini. Mudah-mudahan jadi evaluasi besar bagi kita dan akan kita jadikan ini resolusi yang besar. Kenapa? Bagi kita yang sedang menghadapi tahun baru Masehi, tadi resolusinya paling seputar urusan dunia. Tapi kalau sudah kita diingatkan pergantian tahun Islami, pasti resolusinya kita upayakan adalah urusan menuju Allah, bekal persiapan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tadi yang pertama, apa nasihat dari Sayyidina Ali? Kun indallahi khairun nas. Jadilah manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mana untuk jadi manusia terbaik di hadapan Allah? Pasti kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dari upaya kita tadi. Oke, kita lanjut dulu Ustaz. Iklan. Oh iya. Iklan lagi Pak. Yuk. Pemirsa jangan kemana-mana. Luar biasa sekali pembahasan kita bagaimana resolusi 1445 Hijriah seperti apakah kelanjutannya. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah pemirsa balik lagi sama Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan dengan tema kita kali ini adalah resolusi 1445 Hijriah. Dan pemirsa, sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Ustadz kita, guru kita, bagaimana kita bermuhasabah kembali, mengintrospeksi kembali sejauh mana perjalanan kita dari tahun 1444 Hijriah ke tahun 1445 Hijriah. Perlu kembali kita akan mengingat kembali perjalanan kita hanya ke belakang dan tentu saja untuk menatap hari esok akan lebih baik lagi. Sebagaimana pemirsa dari Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram atau suci, 3 bulan berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab yang terletak di antara Jumadil dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari nomor 3197 dan Muslim nomor 1679. Luar biasa sekali pemirsa. Inilah pembahasan kita bagaimana resolusi 1445 Hijrah. Kita lanjutkan kembali bersama guru kita tadi Ustadz Fadli yang kita sapa akrab Ustadz ya. Kita akan kembali Ustadz membahas kembali ini adalah bagaimana resolusi Ustaz, apa saja harus kita persiapkan Ustaz ke depannya Ustaz. Baik, bismillah Syekh Doli. Jadi yang pertama tadi sudah kami sampaikan, kita menukilkan dari apa yang dinasihatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an. 3 hal tadi, kun indallahi khairun nas, wa kun indan nafsa syarrun nas, wa kun indan nas rajulun minan nas. Tadi kita sudah masuk ke yang awal yaitu kun indallahi khairun nas.
Kata Sayyidina Ali, jadilah manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di antara manusia. Iya, Ya. betul. Syak manonian tapi upayanya untuk jadi manusia yang terbaik di hadapan Allah. Tentunya tiada lain untuk menjadi ahli ibadah. Orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sudah kita bahas, karena memang manusia ini diciptakan Allah cuma dengan dua tujuan. Satu, jadi khalifah di bumi, tadi sudah kami sampaikan. Satunya lagi, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita ada solusi untuk menjadi orang terbaik, manusia terbaik di hadapan Allah tiada lain adalah menjadi ahli ibadah. Bukan minta alam sama Betul. manusia. Bukan jadi terbaik di hadapan manusia, tidak akan pernah cukup. Nah, sekarang apa upaya kita? Ulama memberikan 3 derajat ahli ibadah ini. Satu disebut dengan namanya al-abid. Yang kedua al-mutaqarrib, yang ketiga al-muhib. Al-abid ini ahli ibadah yang dia cuma fokus ibadahnya cuma sekedar gugur kewajiban baik. Masuk waktu sholat, sholat sudah selesai. Sholat 5 waktu baik kan. Ada juga ketika masuk Ramadan puasa sudah selesai Ramadan baik puasa. Ini kategori yang pertama al-abid, ahli ibadah baik cuma sekedar. Tapi ada masuk kategori yang kedua, derajat yang kedua ini dia orientasi ibadahnya sudah adalah memang berupaya cak mana biar dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak cukup cuma sekedar yang rutinitas baik. 5 waktu tambahkan dengan rawatibnya, qobliyah ba'diyah. Rawatib pun masih kurang, tambah ke sunnah yang lain. Pagi-pagi dia duha, tengah malam dia bangun qiyamul lail. Ini memang yang upaya memang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa pun demikian. Ramadan selesai, Senin Kemis. tambahkan Senin Kemis. Syawal. Tambahkan Sawalnya. Nah, kita di bulan Muharram juga ada kan? Ya. Tambahkan Asyura kita jalankan di 10 Muharram. Nah, ini adalah upaya-upaya para ahli ibadah yang pengen dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang mungkin berat. Berat tapi kita bisa upaya ke. Siapa itu golongan derajat yang ketiga? Orang-orang yang beribadah kepada memang orientasi bukan lagi balasan dunia. Walaupun dia tahu duha itu agar dapat memperlancar rezeki, diberikan cahaya, qiyamul lail pun demikian. Tapi bukan itu orientasinya. Dia cuma satu, mendamba cintanya Allah Subhanahu wa taala. Membuat keriduan Ustaz ya. Betul. Jadi orientasinya bukan lagi balasan dunia tapi mendambakan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Nawas ya, dewasainnya kita sudah ada asing lagi. Ilahi tulil firdaus ahlan wala akwa ala naril jahimi. Jadi kita ini merindukan surga, tapi rasanya sungkan ya, malu. Lah pantas nih apa tidak ya berada di surga itu. Kita ditakut neraka. Kenapa? Kita tahu api yang bergejolak dengan gambaran-gambaran yang sudah digambarkan oleh Rasulullah. Tapi ngapa kita malah hari-hari kita diisi oleh amalan-amalan ahli neraka yang menghantar ke dalam kepada neraka. Kita tahu itu tidak boleh dimakan, gitu kan? Kita tahu itu dilarang, malah digawe ke. Ada Coba lah, istilah sekarang STMJ, Ustaz. Apa itu STMJ itu? Salat terus maksiat jangan. Masya Allah. Masya Allah, Ustaz ya. Nah, zalik seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, apalagi fenomena akhir zaman ini, kita ngeri makin ya. Kenapa? Ketika kemunafikan itu semakin tampak jelas. Coba kalau cek doli masih kecil dulu, jingok. Kalau pas Ramadan datang, rumah makan tuh tutup rapat nian. Ndak kate wong makan di luar tuh. Yang ndak puasa tuh malu-malu. Nah, sekarang coba. Astagfirullahaladzim. Kena hazazih. Nah, tapi itu tadi. Kita benar-benar jingok yang makan tuh tidak rasa malu lagi. Makan es tengah jalan, ya, minum es tengah jalan. Dia tak malu lagi. Oh, apalagi yang ngerokok kan. Tidak ada rasa malu. Itulah fenomena dia. Itu memang ujian maha berat kita di penghujung zaman ini. Tapi itu tadi kita upayakan. Nah, karena waktu kita ini singkat, kami lanjutlah ya ke yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Ya, yang ketiga. Yang kedua dulu. Yang kedua, kata Sayyidina Ali tadi, wakun indan nafsa syarran nas. Jadilah orang-orang yang merasa kurang di hadapan diri sendiri. Kalau kita sudah merasa kurang di hadapan diri sendiri, pasti kita ingin selalu berupaya
memang kita tadi tidak akan pernah sempurna. Ada masa kita mungkin lemah, ada masa kita mungkin tak kuasa. Tapi patut kita terlalu menilai, ya Allah kurang. Karena apa? Kalau kita sudah merasa cukup, jadilah sholat ini. Tidak bahkan kita berusaha. Jadilah baca sholat, baca tidak betul, tidak benar, biarlah. Banyak tak? Banyak. Lantak laksana. Iya, lantak laksana. Yang penting tadi pas sholat, baca Quran tidak baca. Nah, mana sempurna sholatnya kan? Pas dites bacaan di dalam sholatnya, tidak sempurna. Ketika kemauan juga Ustaz. Nah, itu tadi karena tidak merasa kurang. Ini masalahnya, tidak ada merasa kurang, merasanya cukup. Jadilah yang penting sholat. Jadilah yang penting jadilah yang baca ngaji. Tahu huruf, atau bacanya belepotan kemana-mana kan, jadilah. Tidak merasa kurang. Nah, penting kita jadikan momentum ini untuk merasa kurang agar kita di 1445 ke depan kita semangat untuk memperbaiki diri. Dan yang ketiga, yang terakhir, kata Sayyidina Ali tadi, wakun indan nas rajulun minan nas. Jadilah orang yang biasa-biasa baik di hadapan sesama manusia. Kita kadang-kadang tuh terjebak dengan sibuk ngurusi casing ya. Pengen kelihatan hebat. Pengen kelihatan wah gitu ya. Pengen gagah. Iya, pengen gagah. Akhirnya muncullah kesombongan, ujub, ria, pamer segala macam. Kadang-kadang juga maksa. Ingat uang punya mobil, kalau pengen punya mobil, ya. Kalau memang butuh dan juga memang itu bakal buat manfaat, ya silakan. Ya bukan berarti kita tidak boleh nak ngedit mobil, ya boleh, silakan. Tapi lihat, kebermanfaatan. Kalau memang itu bakal ngerasa, kami sekarang ini butuh mobil, kenapa? Dengan mobil, ketika dakwah malam-malam, tenang, aman, nyaman kan. Ketimbang motor was-was kan, setengah 12 balik, itu ya, jam 1 balik. Mulai kanan kiri kan, kalau mau ke motor. Nah, mau ke mobil sedikit lebih tenang. Bacaan ini memotor jadi nak ngejar waktu. Iya, itu lain, nak cepat ya. Cepat ya. Bergancang. Nah, di situ. Kalau kita juga lihat Rasulullah SAW juga hidupnya kan sederhana. Tapi coba kalau sudah tibanya ada panggilan perang, Rasulullah pakai baju perangnya yang terbaik, kuda perangnya pun yang terbaik. Tapi memang bukan berarti tidak boleh. Disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, Masya Allah. Jadi ada 3 Ustaz ya. Pertama adalah menjadi terbaik di hadapan Allah. Betul. Yang kedua adalah merasa kurang terhadap diri sendiri. Yang ketiga adalah biasa baik di hadapan manusia. Ustaz. Jangan sampai berlebihan Ustaz ya. Betul. Ustaz, bicara resolusi Ustaz. Mungkin pemirsa mangcek-bicek pengen tahu juga Ustaz. Bicara resolusi tentu 3 ini hal yang harus didawamkan Ustaz ya. Betul, harus kita upayakan. Ustaz. Bicara lagi istiqomah Ustaz. Agar sepanjang tahun 1445 ini betul-betul kita akan mencapai lebih baik lagi Ustaz. Nah, seperti apakah Ustaz, atau amalan khusus atau ada mungkin hal-hal yang harus kita capai itu Ustaz? Baik. Jadi kan istiqomah itu hal yang gampang-gampang susah. Nyebutnya mudah, tapi susah ya. Bacanya Ustaz, kita tahan dulu Ustaz. Iya. Seperti apakah istiqomah Ustaz? Iya, nah, kita setelah iklan ya. Seperti apakah nanti pemirsa, bagaimana kita mempertahankan resolusi yang terbaik untuk 1445 Hijriah? Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan, akan kita bahas lagi sesaat lagi. Kembali kita berada di program Cawisan, tentu saja aku dengan Cik Doli. Kita akan bahas tema dengan resolusi 1445 Hijriah. Tadi telah dibahas oleh guru kita, Ustaz Fadli. Ada pertama yaitu adalah bagaimana kita menjadi insan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merasa diri itu merasa kurang ya di hadapan manusia. Dan yang ketiga, ya bagaimana kita menjadi orang-orang yang terbiasa dengan sesuatu yang baik, dan artinya tidak merasa sombong, tidak merasa lebih tinggi, lebih hebat dan lebih sebagainya.
Dan ini tentu saja harus kita dawamkan, harus kita ikhtiarkan bagaimana kita insya Allah sepanjang tahun 1445 Hijriah ini akan menjadi insan kamil, insan yang terbaik insya Allah di hadapan Allah. Tentu saja itu yang paling utama dan akan terbaik juga di hadapan manusia insya Allah. Dan itu adalah mencari ridho Allah yang paling penting buat kita semua. Dan Ustaz, kita kembali lagi Ustaz ini di segmen terakhir kayak Ustaz ya. Dan tentu saja Ustaz tadi bagaimana kita akan mengistiqomahkan Ustaz atau apa yang tadi Ustaz sampaikan 3 poin tadi, kita istiqomahkan sepanjang tahun 1445 Hijriah. Karena godaan luar biasa Ustaz. Betul, di era teknologi, luar biasa. di era yang akhir zaman ya Ustaz tadi ya. Nah, mungkin seperti apa Ustaz? Baik. Jadi ada 3 nasihat besar yang mudah-mudahan menjadi resolusi bagi kami dan juga Cik Doli semuanya. Yang pertama tadi menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah, jadi manusia yang selalu merasa kurang, jadi manusia yang biasa saja. Karena apa? Kalau kita terlalu obsesi untuk sesuatu hal yang tidak manfaat urusan dunia, bakal menyusahkan kita. Nah, sekarang kalau kita ambil satu di antara hal yang berhubungan dengan sifatnya itu, apa yang ingin kita upayakan untuk menuju itu semuanya, Cik Doli. Jadi minimal kita mengambil satu di antara sekian banyak harapan-harapan, sekian banyak cita-cita, sekian banyak upaya. Karena kan kita sedang mengupayakan menuju ketiga hal tadi. Ya, salah satunya satu jalan ya, mungkin kita bisa tempuh dengan mengambil istilahnya itu, kalau ingin terbaik di hadapan Allah pasti maksimalkan ibadah. Kalau kita nak ibadah yang 100% maksimal, rasanya itu tidak setiap kita mampu. Ya, tapi kita usahakan. Tapi kita upayakan, kita usahakan. Bagaimana Rasulullah pun mengatakan Allah menyukai amalan di antara hambanya yang walaupun sedikit tapi continue. Itulah tadi istiqomah. Iya. Banyak berhenti gitu. Iya. Banyak tapi tidak maksimal, dia tidak disetujui, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sekarang ini ya kita paling tadi sedikit jadilah. Sederhana jadilah tapi istiqomah kan. Betul. Itu yang berat sekali Ustaz. Iya. Insyaallah. Nah, contoh misalnya kita pengen apalah pilihan. Pilihan kan banyak kan, apakah memperbanyak sholat, atau mungkin istiqomahkan sholat duha, istiqomahkan sholat tahajud, atau mungkin bagi itu berat, istiqomahkan yang lain, istiqomahkan puasa sunnah, itu kan hal-hal yang demikian. Atau mungkin yang sifatnya teknis seperti itu mungkin kita tidak mudah untuk istiqomah. Ya sudah, kalau kita diberikan kelapangan rezeki, istiqomahkan sedekah. Dalam sedekah. Betul. Banyak kadang-kadang tuh yang kadang pas subuh kan sedekah subuh. Oke Ustaz, waktu jualan Ustaz mungkin ada pemirsa Mang Cek kita baru bergabung kepada kita Ustaz, mungkin ada kesimpulan atau himbauannya Ustaz untuk pemirsa kita Ustaz. Oke, baik. Terakhir mungkin di penghujung dari perjumpaan kita di sore hari ini, insyaallah mudah-mudahan dari 3 nasihat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu tadi radhiyallahu an menjadikan kita termotivasi untuk memperbaiki kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita terus berupaya meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah agar kita ini yang selalu merasa kurang ini agar menjadi betul-betul layak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dan yang terakhir, jadilah biasa-biasa saja di hadapan manusia, karena sesungguhnya yang membuat kita menjadi susah itu adalah hanya nafsu kita saja. Kalau memang sesuatu itu terbaik, lakukan yang terbaik. Kalau memang hanya sekedar untuk memuaskan nafsu, tidak usah terlalu diperturutkan. Itu mungkin dari kami, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan insyaallah menjadi manfaat. Masya Allah. Syukran kasiran Ustaz Fadli. Semoga panjang umur sehat terus Ustaz. Amin, insyaallah. Di tengah-tengah. Iya, mudah-mudahan Cik Doli juga ya. Ada solusi Cik Doli apa ya? Kira-kira tahun ini? Insyaallah. Iya, tahun ini mudah-mudahan.
Iya. Oke. Ditunggu undangannya. Undangannya Masya Allah. Nah pemirsa, luar biasa kali resolusi di 1445 Hijriah. Tentu saja pasti Cek Doli dan Ustadz juga mengharapkan resolusi pemirsa, ada resolusi akan menjadi manusia insanul kamil, manusia yang lebih baik lagi di tahun ini. Dan mudah-mudahan insya Allah apa yang punya hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, marilah kita merenungkan surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya ia telah mendapati kemenangan yang besar. Mudah-mudahan di tahun 1445 Hijriah ini kita akan memperoleh kemenangan yang amat besar yang mana Allah telah janjikan kepada kita semua, dan insya Allah kita akan memperoleh itu sesuatu kedudukan tertinggi, yaitu mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan terus program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam hanya di Paul TV setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4. Dan tentu saja jangan lupa insya Allah saksikan, ini akan menambah manfaat buat kita semua. Dan kami akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي.